3 waktu haram sholat, habis subuh menjelang syuruk, matahari muncul. Jam 12 tepat, matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga, habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena matahari akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal sembahyangnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi sholat yang akan saya sebutkan ini, sholat yang akan saya sebutkan ini bisa dilakukan kapanpun kecuali 3 waktu haram. Cek soal. Kapan dia? Yang pertama, apa nama sholatnya? Apa nama sholatnya? Yang pertama ada namanya sholat sunat taubat. Niatnya, cek. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Cek. Suara saya jelas kalau nggak pakai mic aja? Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Apa guna sholat sunat taubat? Mengampunkan dosa kita di masa lalu. Dulu mungkin kita nggak sholat, dulu mungkin kita nggak puasa, dulu mungkin kita buka aurat, dulu mungkin kita suka ngomongin orang. Maka lakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh, boleh berkali-kali, nggak ada masalah. Jadi tujuan sholat sunat taubat mengampunkan dosa kita di masa lalu. Bisa dilakukan siang dan malam kecuali di waktu yang tadi saya sebutkan yang diharamkan sholat. Paham? Nah, rakaat pertama, rakaat keduanya terserah mau baca apa, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul pun gak apa-apa, ini wajah kul semuanya, gak ada masalah. Nah, itu sholat sunat taubat. Yang kedua, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau adalah sholat sunat hajat. Caranya adalah sengaja aku sholat sunat hajat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa seperti sholat subuh, lagi-lagi Al-Fatihah dibaca, persis kayak sholat subuh. Nah, bedanya apa? Kalau sholat sunat taubat tujuannya adalah meringankan dosa kita di masa lalu. Sementara sholat sunat hajat tujuannya adalah menjawab semua hajat dan keinginan kita. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya lulus ujian. Sholat hajat adalah sholat yang kita lakukan supaya kita dapat terkabulkan keinginannya. Tapi sebelum sholat sunat hajat, Bapak Ibu bagusnya catat apa yang dimau, catat apa yang kita kepengen. Karena kalau kita berdoa kepada Allah atas apa yang kita mau, itu ada caranya Bapak Ibu. Doa itu supaya terkabul ada beberapa cara. Saya jelaskan beberapa. Yang pertama, doa itu usahakan detil dan spesifik. Doa itu gak boleh ngambang. Ya Allah, aku pengen anakku menjadi anak yang berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Nggak usah. Itu teks undang-undang namanya itu ya. Terlalu ngambang. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan ya Allah. Jangan. Doa itu semakin spesifik semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen anak saya menjadi anak yang soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia bisa jadi imam, dia aktif sosial kematian, dia hafal 30 juz. Semakin detil semakin Allah kabulkan. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Masalahnya poligami itu soleh juga Pak, ya kan? Nah, dia bisa jadi imam, dia aktif sosial kematian. Nah, inilah sholat sunat hajat. Bapak Ibu pernah doa minta rezeki? Pernah dong ya? 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu kalau minta rezeki dia sebut angkanya Pak. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntunganku dagangku bulan depan 4.000 dirham.
Ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1.000 dinar. Para sahabat kalau minta rezeki, saking detailnya niatnya, doanya, dia sebutkan angkanya. Datang jamaah saya orang Pekanbaru, ustazah, kata ustazah kalau doa hujan lebat doa mustajab. Saya bilang, emang iya, emang kenapa bu? Jadi saat hujan lebat itu saja, saya ambil kursi, saya taruh depan rumah, saya berdoa, saya tatap hujan itu. Apa doa ibu? Ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Itu puisi itu mak, tidak doa dulu. Nah doa itu spesifik. Kalau kita mau rezeki, nggak ada salahnya sebutkan angkanya. Karena doa semakin spesifik semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen naik jabatan kapan? Ya Allah, saya pengen kali ya Allah untuk punya kendaraan kapan? Semakin spesifik semakin mustajab. Yang kedua, doa itu tidak boleh plentang-plenong. Dia harus garis lurus. Ada orang yang doanya plentang-plenong maju mundur. Contoh, ya Allah, jika engkau berkenan, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Tidak bisa kayak gitu doa. Doa itu harus lurus. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Titik, udah, jangan ditambah lagi. Tapi kalau tidak apa-apa ya Allah, jangan ditambah lagi. Susah dia mustajab. Itu Bukhari Muslim. Ya, ada teman saya pak, dia kehilangan emas. Lalu saya bilang kamu bawa sholat hajat, lalu kamu doa agar emasmu diketemukan sama Allah. Dia pergilah sholat hajat, lalu kemudian setelah itu dia pergi lagi ke ruangan kantor saya. Nel, aku udah doa. Apa doanya? Doaku gini Nel, ya Allah, emasku hilang ya Allah, susah aku mengumpulkannya ya Allah. Ketemukan emasku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Saya bilang patutlah doa kita tidak diijabah. Doanya plentang-plenong, nggak boleh. Cukup dengan ya Allah, emasku hilang ya Allah, ketemukan emasku ya Allah. Aku mohon ya Allah, titik itu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau tidak cuma oleh Allah, jangan ya. Oke, yang pertama doanya usahakan detail spesifik. Yang kedua, jangan plentang-plenong, lurus aja, doa aja. Yang ketiga, doa nggak usah dipikir-pikir. Doa tuh doa aja, nggak usah mikir. Ya Allah, saya pengen kali haji tiap tahun. Dari mana duitnya ya? Jangan dipikir. Doa itu doa aja. Kan kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita pengen sesuatu kata Allah kun fayakun. Jadi doa itu doa aja. Semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Allah. Semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang biasa-biasa saja doanya berarti bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Pertama, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau adalah sholat sunat taubat. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam, kapanpun kita mau. Yang ketiga adalah sholat sunat istikharah. Apa itu sholat sunat istikharah? Caranya sama aja semuanya, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siang boleh, malam boleh, berkali-kali boleh. Apa guna sholat istikharah? Doa saat kita dalam keadaan ragu. Suami di Medan, anak di Pekanbaru. Pergi ke Medan jauh dari anak, tetap di Pekanbaru jauh dari suami. Bingung istikharah. Anak mau masuk pesantren, kita nggak sanggup jauh dari dia. Dia mau masuk pesantren, kita nggak sanggup jauh dari dia. Bingung istikharah. Bisa dilakukan pada hal-hal yang penting. Tidak bisa ke masjid atau pasar kaget ya. Ke masjid atau pasar kaget ya. Istikharah dulu jangan udah. Dan istikharah ini adalah salat yang menurut saya paling penting. Di usia saya saat ini,
Di antara 5 jenis sholat yang akan saya sebutkan ini, saya paling demen dengan istikharah. Kenapa? Karena saya ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup saya. Saya teringat Bapak Ibu, saya dulu lulus beasiswa S3 di Brunei Darussalam 4 tahun. Tapi saya bingung Pak, kalau saya pergi ke Brunei, saya dapat beasiswa, tapi jemaah saya tinggal, saya ngisi sebulan itu puluhan masjid, misalnya 40, 90 masjid. Akhirnya jemaah saya tinggal dan mahasiswa saya tinggal. Tapi saya dapat beasiswa kalau saya ke Brunei. Saya bingung Pak, saya meninggalkan umat yang sebegitu banyak dan mahasiswa serta pekerjaan saya. Saya istikharah terus sampai akhirnya Allah tetapkan Allah tetapkan keputusan saya untuk S3-nya tetap di Indonesia. Walaupun akhirnya biaya sendiri karena saya nggak terima beasiswanya. Alhamdulillah, karena keputusan itu, alhamdulillah S3 saya itu selesai cuma 1 tahun 8 bulan saja. Kenapa? Karena seandainya dulu saya terima di Brunei, mungkin sampai sekarang saya belum tamat. Iya kan? Nah, kan saya pengen paling demen dengan beasiswa. S1, S2 saya beasiswa, S3 saya terpaksa biaya sendiri karena tidak mau meninggalkan jemaah. Kenapa? Karena itu hasil istikharah kita. Jadi pastikan, Ustazah saya nggak ada ragu apa-apa Ustazah. Boleh nggak saya istikharah aja? Saya nggak yakin Bapak Ibu nggak ragu. Hal nggak penting pun ragu. Ke pasar atau ke kedai aja yuk. Ke pasar atau ke kedai aja yuk. Itu aja udah ragu, ya kan? Lakukan istikharah. Mau pergi pengajian, pakai baju warna ungu atau hijau ya. Ungu asik pilih baju aja ujung-ujung terlambat datang. Terlambat dah usah lagi ada jadinya Pak, ya kan? Jadi kita ini banyak ragunya Pak. Ada kawan saya Bapak Ibu, ragunya itu nggak penting Pak. Ini hati-hati, ini penyakit, was-was, nggak boleh. Saya telepon jam 2. Kamu mau kemana sore ini? Rencananya mau makan bakso Nel, gitu ya. Jam 3 saya telepon, jadi nggak makan baksonya? Jadi nggak ya, jadi baksonya pening kepalanya. Nanti jam 4 saya telepon lagi, jadi nggak kamu makan bakso? Ragu aku, jadi nggak ya. Putuskan aja kalau nggak terlalu penting. Makan bakso atau tidaknya tidak ada hubungan dengan dosa, pahala dan masa depan. Nggak penting pun banyak mikir. Ibu-ibu kalau mau jalan-jalan di majelis taklim, jalan-jalannya bulan depan Pak, dipikir dari kini, paidah yo. Putuskan aja langsung, jangan pikirkan lagi. Pergi, ndak, udah gitu aja. Jadi jangan banyak bingungnya kita dalam hidup, habis energi kita. Kalau masih suka ragu-ragu, perbanyaklah istikharah. Oke? Pertama tadi sholat sunat taubat, tujuannya meringankan dosa di masa lalu. Kedua sholat sunat hajat, tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Nanti banyak-banyak doa setelah sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat istikharah, sholat kalau kita dalam keadaan ragu. Yang keempat, sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam adalah sholat sunat wudhu. Apa itu sholat sunat wudhu? Sholat setelah kita ngambil wudhu. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, iya, kenapa aku terompahmu di surga? Apa amalan yang kau lakukan sampai aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Apa tujuannya? Supaya kita nih masuk surga insyaallah. Bapak Ibu, saya menganjurkan kepada kita semua, ini kalau udah usia 40-50 ini tidak lama nih nampak ya, canda ya. Jagalah wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudhu 24 jam dan kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga untuk 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi sholat tidak bisa wudhu aja sholat subuh, tidak apa tidak. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada jemaah saya yang nanya, udah lama, Ustazah, iya,
semua orang Islam ini masuk surga kan? Saya bilang iya. Emang kenapa Bu? Oh, jadi semua orang Islam ini masuk surga? Iya Bu, kenapa? Oh, jadi cuma dicuci aja nyokan di neraka. Nyo katanya Bapak Ibu. Neraka itu tidak nyo Bapak Ibu. Neraka itu ngeri. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Orang yang berada di pintu neraka itu hanyalah 1 orang saja, yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah. Meninggal dalam keadaan kafir, tapi Rasul sayang dengan dia. Abu Thalib itu nggak masuk neraka, dia cuma di pintu neraka saja. Bagaimana siksa di pintu neraka? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Nah itu di pintu Bapak Ibu. Yang kedua adalah di dalam api neraka. Siapa orang yang berada dalam api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa, yang nyawa tadi itu di dalam neraka. Ya. Yang ketiga adalah di kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Yaitu orang Islam yang mati bunuh diri, orang Islam yang berzina belum sempat bertobat meninggal duluan. Itu di kerak-keraknya api neraka. Kayak mana gambaran kerak api neraka? Ada dalilnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Saya selana rodata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api, dia pikul, dia bakar untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum min masad. Dia ambil kayu api, dia gantungkan ke lehernya untuk membakar dirinya sendiri. Itu adalah gambaran siksa neraka. Dan 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi jangan berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Caranya kejar mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan majlis taklim, meninggal saat baca Quran, meninggal saat zikir, meninggal saat ibadah, meninggal dalam ibadah, itu mati syahid. Maka kita kejar mati syahid. Rencanakan pengen mati kayak gimana? Ya, kalau pengen mati dalam keadaan wudu, ambil wudu, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kalau kita mati dalam keadaan berwudu, mati kita mati syahid. Ada cara wudu yang sesuai sunnah, gampang dan gak susah. Nanti kapan-kapan kita bahas kembali supaya kita semangat jaga wudu 24 jam. Biar kalau kita mati itu dalam keadaan berwudu. Majelis taklim kita meninggal, itu mati kita syahid. Tapi majelis taklim gak 24 jam. Baca Quran mati syahid. Tapi kalau mati syahid saat baca Qurannya enggak 24 jam. Maka peluang yang lebih besar mati syahid itu adalah mati dalam keadaan berwudu. Saya merencanakan mati, setidaknya mengusahakan. Jadi Pak, matinya itu dari Allah. Tapi cara matinya kayak gimana itu kita yang pilih, kita yang usahakan. Contoh, saya itu pengen mati dalam keadaan syahid. Saya pengen mati dalam 2 keadaan. Pertama, dalam keadaan berwudu. Yang kedua, pengen mati dalam majelis taklim. Kenapa? Karena hampir 24 jam saya ceramah. Saya memang dosen, tapi ngajar cuma 3 kali seminggu. Dosen tetap tak boleh ngajar banyak-banyak. Nah, sementara kalau ceramah saya berkali-kali, maka saya pengen mati di mimbar dakwah. Otomatis langkahnya adalah sering-sering berdakwah. Sakit pun saya, selagi saya sanggup saya tetap dakwah. Suatu ketika pernah tengah malam saya sakit badan panas, pagi-pagi saya tetap nyetir kultum. Mak saya nanya, "Nah, kamu kemana?" "Mau kultum Mak." "Lah kamu sakit banget loh, panas banget loh." Apa kata saya sama mak saya? "Saya ini udah sakit banget badan saya Mak, saya harus pergi kultum Mak." "Kenapa gitu Nak?" "Jangan-jangan subuh ini jadwal mati saya Mak." Kita ngejar mati dalam keadaan majlis. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu rencanakan pengen mati kayak gimana. Bila perlu kita tidak masuk neraka, kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Salah satunya kejar mati syahid. Pelajari konsep peluang. Konsep peluang Bapak Ibu dalam ilmu matematika. Orang semakin sering keluar rumah, semakin sering berpeluang untuk kecelakaan. Betul? Semakin sering dia keluar rumah, maka semakin sering dia kecelakaan.
Artinya apa? Semakin sering kita majelis taklim, semakin besar peluang mati dalam keadaan majelis taklim. Semakin sering kita zikir, semakin besar peluang kita mati dalam keadaan zikir. Manfaatkan konsep peluang. Suami istri soleh soleha berpeluang memunculkan anak yang soleh, walaupun tidak sepasti, tapi peluangnya lebih besar. Suami istri yang tidak sholat, peluang anaknya tidak sholat jauh lebih besar dibanding anaknya sholat. Jadi manfaatkan konsep peluang. Makanya kurang-kurangi mengerjakan pekerjaan yang gak penting. Makanya dalam hukum Islam itu ada 5 hukum. Wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, mubah kurangkan, ganti dengan yang sunnah. Kapan-kapan kita detaili ini, saya jelaskan sedikit saja. Pertama adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan gak apa-apa, ditinggalkan gak apa-apa. Nonton mubah, boleh, nontonlah, kurangi, ganti dengan baca Quran. Ngalai-ngalai boleh, silakan, kurangi, ganti dengan zikir. Baring-baring boleh, kurangi, ganti dengan baca Quran. Jalan-jalan ke mall boleh, kurangi, ganti dengan ke masjid. Kenapa? Kalau terlalu sering, takutnya matinya di situ gitu loh. Saya masih muda Bapak Ibu, menurut orang. Saya kalau ke mall gak pernah lama Bapak Ibu. Dan sampai sekarang rasanya bisa dihitung 5 jari. Saya kalau parkir di mall itu gak pernah di dalam. Di dalam mall gak pernah. Mungkin 5 kali lah saya kalau ke mall parkir di dalam mall. Saya selalu parkir di luar Bapak Ibu. Kenapa? Saya parkir di luar, saya lari-lari pergi ke mall, saya cari apa yang saya mau, saya makan ya saya makan, saya keluar lagi buru-buru. Kenapa? Saya tak mau berlama-lama. Kenapa? Pertama, keramaian adalah tempat yang disukai oleh setan. Dan yang kedua, saya takut matinya dalam keadaan seperti itu. Sementara kita pengen mati syahid. Jadi kalau ngalai-ngalai, ngangak, jangan mula-mula mah, ngangak bagaimana enggaknya mah. Akan kita pengen mati dalam keadaan syahid. Boleh kita nongkrong, boleh kita duduk, boleh. Jadikan di sisa waktu saja. Ingat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, tak bisa kita mundurkan. Meninggalnya dari Allah. Pengen mati kayak gimana, kita yang usahakan. Semoga kita semua mati dalam keadaan syahid. Amin. Sekarang udah banyak jemaah saya mati saat sholat subuh Pak. Meninggal saat sholat udah banyak. Saya ceramah sudah 20 tahun. Selama 20 tahun ini sudah banyak jemaah saya meninggal dalam majelis. Kalau saya ceramah, saya jarang melihat jemaah yang ngantuk Bapak Ibu. Mungkin karena suara saya besar, saya tak tahu juga. Makanya kalau dia ngantuk tuh saya curiga, jangan-jangan tak punya awal lagi dia. Ya, karena ada jemaah saya yang di pojok dia tidur. Menurut orang dia tidur. Pas orang bubar, saya lihat dia itu udah lewat Pak. Ada beberapa yang meninggal dalam majelis taklim. Udah lewat. Jangankan saya di depan, kawannya saja tidak tahu bahwa dia sedang menghembuskan nafas. Artinya dia merasakan mati syahid. Masya Allah. Semoga kita meninggal dalam keadaan syahid. Amin. Cuman ya kita jagalah untuk 24 jam. Kapan-kapan kita bahas cara wudhu yang gampang, supaya ke kamar mandi entah wudhu entah mandi dah jalan beda. Ada orang wudhu kayak mandi, keluar dari kamar mandi basah semuanya, sehingga dia nggak mau lagi ngambil wudhu. Baik, itu yang keempat. Sholat sunat wudhu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Jam 2 siang bingung mau ngapain, ambil sholat, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Jam 2 siang bingung mau ngapain, jam 3 siang bingung mau ngapain, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Yang pertama apa tadi? Sholat sunat taubat. Yang kedua hajat. Yang ketiga istikharah. Yang keempat sholat wudhu. Yang kelima sholat tahiyatul masjid. Kapanpun bisa, tapi tidak boleh di 3 waktu yang tadi ya. Nah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat ketika kita masuk ke dalam masjid. Pertanyaannya, boleh gak sholat tahiyatul masjid tapi kita lakukan di musola? Boleh? Dalam agama Islam hanya ada 2 tempat. Yang pertama masjid, yang kedua masjid jami. Apa itu masjid? Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat, kayak musola kita. Apa itu masjid jami?
masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat kayak masjid orang kita. Jadi musola itu masjid walaupun tidak masjid jami. Jadi boleh tahiyatul masjid di musola, boleh. Yang penting niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Bapak Ibu, orang yang rajin ke masjid adalah orang yang disayang sama Allah. Kan kalau kita mau masuk masjid kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Asar masuk lagi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Zuhur masuk lagi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Apa artinya? Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Kita PDKT terus sama Allah. Ya Allah, sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku. Lama-lama Allah sayang gak? Sayang. Dulu ibu tak suka sama bapak, tapi selalu di PDKT, datang, ngantar, ngasih makanan, nyapa. Lama-lama ibu sayang. Allah sama kita juga gitu. Awalnya Allah itu gak kenal siapa kita misalnya, tapi terus ya Allah cintai aku, cintai aku, cintai aku. Ya Allah, bukalah pintu kasih sayangmu. Lama kelamaan Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, insya Allah apa yang kita minta akan Allah kasih. Cuman kalau Allah tak kasih, itu tanda tak cocok buat kita. Udah, itu aja. Sayang sama cucumu? Sayang. Kalau cucu minta permen dikasih? Kasih. Minta iPhone dikasih? Enggak. Kenapa gak dikasih tapi sayang? Enggak cocok buat dia. Allah sama kita juga gitu. Allah apa yang kita minta Allah kasih. Kenapa enggak Allah kasih? Enggak cocok buat kita. Yuk kita jelaskan sebagai penutup. Tadi ada 5: taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Kelima-lima ini caranya sama. Bedanya cuma niatnya doang. Ya, niatnya aja. Nah, pertanyaannya kayak mana sebagai penutup? Kayak mana cara mengerjakan kelima ini? Saya punya saran. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Saya pelan-pelan ya. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Jadi ketika dapat ilmu ini jangan langsung diamalkan 5-5-nya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, diamalkan 5-5-nya. Besok pagi oyong ke Palu, pandai wak solat kok, anjak-anjak solat dah. Gitu juangnya bego Pak. Jadi ada namanya dalam agama Islam ini istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Apa itu istiqomah? Kita kerjakan sesuatu itu sampai 40 hari Pak. Membentuk istiqomah itu 40 hari. Kita kerjakan sampai 40 hari. Nanti hari selanjutnya kalau kita tinggalkan kita pasti risau. Kalau udah risau itulah istiqomah. Inti dari istiqomah adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan. Itu istiqomah. Dan untuk membentuk kerisauan butuh waktu 40 hari. Contoh, ada jemaah saya kalau ibadah itu semangat aja. Ustazah, iya, saya hari ini baca Quran 3 juz. Senang hati saya baca Quran 3 juz. Tapi habis itu 3 bulan tak baca-baca deh Ustazah. Itu tak bisa. Mak saya minta bangunkan. Nak, bangunkan mak, nak. Ngapain mak? Solat tahajud. Jam 2 malam minta bangunkan. Mak mau solat tahajud nak 8 rakaat. 2 aja dulu mak. 8 pokoknya nak. 2 aja dulu mak. 8 pokoknya. Coba lah mak katanya. Dia bawa lah solat tahajud 8 rakaat, taubat, hajat, istikharah, solat sunat wudu, lalu kemudian dia fajar, lalu kemudian solat subuh, iktikaf sampai subuh. Jam 2 dia bangun sampai jam 6. Besok pagi tumbang dia. Malam tak minta bangunkan lagi. Mak, kenapa tak minta bangunkan mak? Latihan awak solat tu nak. Itu yuk latihan. Maka tak boleh ibadah seperti itu. Biar sedikit tapi terus, daripada banyak tapi putus. Caranya gimana? Cari di antara 5 ini yang Bapak Ibu paling suka dulu. Misalnya nih, merasa banyak dosa, maka suka dengan sholat taubat. Sholat taubatnya dulu. Taubat 2 rakaat terus sampai kalau nggak sholat taubat, risau kita meninggalkannya, baru tambah. Gitu ceritanya. Baru tambah dengan sholat hajat. Tapi taubatnya jangan ditinggal. Hajat sampai risau kita meninggalkannya, baru tambah. Jadi tidak bisa ibadah itu di mata nio, di mata kanan, tidak bisa. Karena kita harus membentuk istiqomahan, baru kita tambah.
Makanya nanti kapan-kapan kita belajar konsep sedekah subuh. Sedekah subuh itu kan sedekah setiap subuh. Ya, mulai dari kecil aja. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Jangan tambah sampai kita risau meninggalkannya. Tidak, 2000, 2000, 2000, besok 20.000, besok 10.000, 2000, 2000, 2000, 10.000. Besoknya kalau nggak ada duit, apa kita bilang? Kan patanglah 20.000 lah. Ini jangan lain. Itu dia jadinya. Jadi ada cara supaya kita itu istiqomah. Kapan-kapan nanti saya sampaikan lebih banyak. Jadi apapun ilmu yang didapat oleh ustaz-ustazahnya, jangan langsung diamalkan semuanya, karena dia sunnah saja kok. Loh, ustaznya kok melarang kami ibadah? Tidak, saya hanya ingin membentuk akarnya supaya istiqomah dalam ibadahnya. Belajar juga gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sebagai penutup, 5 menit lagi kita selesai. Kalau ada mendengar orang berceramah atau guru menjelaskan atau dosen menjelaskan, itu kalau ada lain ujung lain pangkal. Di awal dia jelaskan tentang wanita muslimah, di tengah tiba-tiba keutamaan baca Quran, di ujung tiba-tiba dia ceritakan tentang akhirat dan alam barzah. Itu biasanya otaknya tidak teratur karena semuanya dia baca di satu waktu. Itu nggak boleh. Cara belajar yang benar itu, misalnya saya tidak mengatakan paling benar, tapi supaya kita ngerti cara belajarnya. Kalau saya misalnya pengen belajar zakat, 1 bulan itu saya baca buku zakat terus, saya baca kitab-kitab zakat terus. Saya tidak akan baca kitab yang lain, biar otak saya ini isinya folder zakat di bulan ini. Sampai saya selesai belajar zakat, bulan depan saya pengen belajar yang lain lagi. Misalnya saya pengen belajar wanita haid misalnya, boleh nggak wanita haid masuk masjid, boleh nggak wanita haid megang Quran, boleh nggak wanita haid zikir gitu ya. Maka 1 bulan itu aja yang saya pelajari sampai selesai. Nanti bulan depan saya bisa bahas lagi tentang, misal belajar lagi tentang quantum learning. Itu aja, supaya dia pelan-pelan. Jadi otaknya ada foldernya, biar nggak loncat-loncat. Sama dengan ibadah juga kayak gitu. Apa yang mau kita lakukan? Oh, saya pengen konsisten sholat duha. Duha dulu, jangan langsung 8 rakaat mah. Dulu, 2 sampai risau kita tinggalkan, baru tambah rakaatnya. Ingat, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Yang paling penting dalam hidup ini adalah konsisten, istiqomah. Karena orang pintar bisa kalah dengan orang yang konsisten. Nah, untuk konsisten gak bisa buru-buru, butuh waktu. Sedekah jangan langsung 1 juta, setelah itu setahun tak sedekah lagi. Mana bagus orang sedekah sebulan 60.000 dengan setiap hari 2.000. Lebih bagus setiap hari 2.000, sedikit tapi dia konsisten. Ibadah itu sesederhana itu, dan ciptakan waktunya. Saya pengen baca Quran pokoknya setengah jam 1 hari. Kapan? Ciptakan waktunya. Jangan gak diciptakan bilo takana daya gitu mah. Kapan? Setiap habis subuh. Ya udah, apapun yang terjadi, mau sakit tunggang langgang, keluar kota, dalam kota, mudik, balik kampung, tetap setengah jam habis subuh. Bila perlu seumur hidup. Kenapa harus jelas waktunya? Supaya konsisten. Gak bisa, pokoknya saya baca Quran tiap hari 2 lembar aja. Hari ini subuh, besok zuhur, besoknya kalalok, besoknya sore, besoknya pas main takraw. Gak bisa itu. Jadi ciptakan waktunya. Kapan kita mau kerjakan secara permanen. Jadi yang saya sampaikan ini caranya mengamalkan kayak tadi, pelan-pelan sampai risau kalau meninggalkan. Tidak harus 40 hari, seminggu udah risau ditinggalkan, tambah lagi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.